Ketiga adalah mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada yaitu isim ma'rifah. Perhatikan, dia harus isim dan ma'rifah. Berarti bukan nakirah. Dia biasanya ma'rifah. Di awal kalimat. Berada di awal kalimat. Dan dia kosong dari amil yang nampak dan terlafadzkan. Ini butuh penjelasan. Bagaimana itu amil yang nampak? Jadi amil itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ada yang sifatnya abstrak. Misalnya fi dari, fi di dalam rumah, dari. Ad-dari ini dijer, kenapa? Karena ada amil fi, amil jer namanya. Ini nampak atau tidak? Nampak, kelihatan. Kalau Zaidun qaimun, saya tanya dulu, qaimun ini dirofa oleh siapa? Zaid. Nampak? Nampak amilnya? Nampak. Sekarang Zaid dirofa oleh siapa dia? Ibtida kan? Permulaan kalimat. Mana itu permulaan kalimat? Dia abstrak. Permulaan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya kan? Dia manawi. Ini namanya mubtada. Jadi mubtada dia isim ma'rifah yang berada di awal kalimat dan tidak didahului oleh amil yang nampak. Amilnya mana? Amilnya permulaan. Permulaan itu mana? Tidak bisa ditunjuk mana permulaan. Pahamnya? Tidak nampak. Itu maknanya mubtada. Paham definisi mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat dan dia kosong dari amil yang nampak dan terlafadzkan. Jelas ya? Jadi kalau ada amil seperti ini, tidak mungkin ini mubtada. Sebab dia amilnya nampak. Baik. Contoh, ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu, kenapa rofa? Dia mubtada. Siapa yang rofa dia? Ini sudah pernah lewat di amil-amil. Siapa yang rofa? Ibtida. Mana itu ibtida? Tidak ada. Tidak kelihatan. Jelas ya? Kalau tawilun itu khobarnya. Ar-rajulu nanti akan datang di nomor 4. Ar-rajulu tawilun. Lelaki itu tinggi. Muhammadun nabiyullahi wa khaliluhu. Muhammad adalah nabi Allah dan khalilnya, kekasihnya. Jadi Muhammadun itu mubtada ya. Isim ma'rifah berada di awal kalimat. Ma'rifah atau nakirah itu Muhammad? Coba ini. Kenapa dia ma'rifah? Nama, alam, ya kan? Kalau ar-rajulu ma'rifah, kenapa dia ma'rifah? Alif lam. Sudah hafal yang ma'rifah, mana yang ma'rifah, mana yang nakirah. Taib. Ibrahimu khalilullahi. Ibrahimu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Cocok jadi mubtada. Aisyatu faqihatun. Aisyah faqihah, wanita yang faqih. Aisyah cocok jadi mubtada? Cocok, dia isim ma'rifah di awal kalimat, ya kan? Kosong dari amil yang nampak. Al-insanu dhaifun, ini cocok juga. Allahu qawiyun, Allahu mubtada, cocok. Zaidun salihun, ya. Zaid salihun, Zaid mubtada, dia isim ma'rifah karena nama orang dan berada di awal kalimat, kosong dari amil yang nampak. Baik. Jadi kata-kata yang pertama tadi ar-rajulu mubtada, Muhammad mubtada, Ibrahim mubtada, Aisyah mubtada, al-insan mubtada, Allah mubtada dan Zaidun mubtada. Itu semua mubtada karena dia isim ma'rifah berada di awal apa? Kalimat dan tidak ada amil yang mendahulinya. Tidak ada amil yang terlafazkan, yang nampak mendahulinya. Ada pertanyaan tentang mubtada? Atau jelas? Jelas ya? Kemudian keempat, pasangannya mubtada, khobar. Mubtada itu kan saya pernah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Mubtada itu dia yang diberitakan tentangnya. Mubtada apa artinya? Yang diberitakan tentangnya. Berarti harus ada berita. Apa beritanya? Itulah namanya khobar. Khobar itu bahasa Indonesia ya, kabar. Kalau kita bilang kabar, maksudnya berita, khobar. Nah, khobar yaitu berita yang disandarkan kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada dan datang untuk menyempurnakan makna mubtada. Contoh, Muhammadun. Ini apa ini? Mubtada kan isim ma'rifah di awal kalimat. Muhammad. Muhammad tidak sempurna maknanya.
harus ada khobarnya. Kenapa Muhammad? Nah, Muhammadun Rahimun. Muhammad itu adalah sangat pengasih kepada umatnya. Muhammadun Rahimun. Jadi Rahimun itu dia adalah pengasih. Ini berita bahwa orang yang bernama Muhammad itu pengasih. Jelas ya? Nah, jadi ada berita, ada yang diberitakan tentangnya. Yang diberitakan tentangnya namanya apa tadi? Mubtada. Berita namanya khobar. Paham ini? Yang diberitakan tentangnya namanya mubtada, beritanya namanya khobar. Jadi kalau ada mubtada selalu ada khobar. Contoh lain, Isa kalimatullahi. Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya dia dicipta dari kalimat Allah. Kun. Jadi maka jadilah. Tidak seperti kita dicipta dari air mani ayah kita. Kalau dia tidak, dicipta melalui kalimat Allah. Jadi di sini dikhabarkan, diberitakan bahwa Nabi Isa dicipta melalui kalimat Allah. Paham ya? Itu kalimat berita. Musa kalimullah. Nabi Musa adalah orang yang diajak bicara Allah. Kalimullah. Nabi Musa adalah orang yang diajak bicara Allah. Pemberitaan juga. Mana khobarnya? Hah? Musa atau kalimu? Kalimu khobarnya. Itu beritanya. Ingat ya, dia rofa karena khobar. Mubtada itu rofa, khobar juga rofa, fa'il rofa, naibul fa'il juga rofa. Kita bahas isim-isim yang rofa, yang dibaca rofa. Jelas ya? Zaidun karimun. Zaidun karimun. Mana mubtada? Zaid. Karimun khobar. Zaid adalah orang yang mulia. Fatimatu fadilatun. Fatimah adalah orang yang memiliki keutamaan, wanita yang memiliki keutamaan. Al-masjidu mubarakun. Masjid adalah tempat yang diberkahi. Ya, itu pengabaran ya. Khobarnya mubarak. Al-masjidu mubtada. Cocok jadi mubtada atau tidak? Hah? Apa syaratnya mubtada tadi? Isim, ma'rifah di awal kalimat. Cocok? Ya, isim. Al-masjid isim, ada alnya. Kemudian ma'rifah, ada alif lamnya di awal kalimat. Paham ya?